Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan tentang materi tipe data array. Nah, kali ini tuh adalah tipe data set. Nah, tipe data set ini memiliki beberapa sifat, yaitu tipe data ini tidak dapat diubah. Dan juga tipe data ini tidak dapat diakses menggunakan indeks. Nah, yang ketiga, karena tidak dapat diakses menggunakan indeks, dia memiliki sifat yang random atau acak. Jadi pemanggilannya nanti itu tidak akan berurutan. Dan yang terakhir itu nilai value-nya atau nilai variabelnya itu tidak boleh sama. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan langsung kepada pemrogramannya. Nah, tipe dataset ini memiliki bentuk itu diapit oleh huruf kurawal. Nah, langsung saja. Sini 30. Nah, untuk menampilkan hasil variabel ini atau hasil dari tipe set ini, kita menggunakan perulangan. Untuk perulangan, kita run. Nah, maka hasilnya kan seperti ini. Lalu kedua itu mengupdate. Untuk mengupdate, kita gunakan langsung saja kita update set indeks satu dengan indeks kedua 50. Oke, set. Nah, di sini nilainya akan bersifat error atau hasilnya akan error karena sesuai dengan sifat-sifat di atas bahwa tipe data set tidak dapat diubah dan tidak dapat menggunakan indeks. Nah, seperti ini kita memanggil indeks kedua diganti menjadi 50. Namun karena tidak dapat diubah dan tidak dapat diakses menggunakan indeks, maka hasilnya akan error. Jadi, tipe data ini tidak dapat diupdate. Nah, selanjutnya adalah menghapus. Menghapus nilai atau value. Nah, dalam tipe dataset ini, menghapus itu ada beberapa cara, yaitu remove, discard, dan clear. Nah, langsung saja kita pada cara-cara penghapusannya. Remove to set. Seperti pada cara-cara sebelumnya itu nama variabel, lalu remove, lalu tipe data mana yang ingin kita remove. Seperti kita akan menghapus dulu. Nah,
maka di sini 30 akan terhapus. Lalu yang kedua itu adalah discard. Nah, caranya pun masih sama, yaitu nama variabel kita, terus perintahnya discard. Lalu kita akan menghapus apa? Seperti menghapus begini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Magenta akan hilang. Ini sudah terhapus. Nah, dan cara terakhir itu clear. Caranya sama, nama variabel lalu perintahnya. Lalu kita print. Di sini kita menggunakan kurung kosong. Nah, di sini hasil set sama dengan kurung kosong. Karena kenapa? Karena karena perintah clear dalam set itu dapat menghapus semua nilai value atau nilai indeks pada variabel tersebut. Nah, jadi sini nilai setnya itu kosong karena ia menghapus semua atau membersihkan semua nilai indeks atau nilai valuenya. Dan yang terakhir itu ini bagaimana cara menambahkan nilai atau valuenya. Nah, jadi cara menambahkan nilai pada tipe dataset ini ada beberapa juga. Pertama itu ADD, yang kedua itu update. Cara pertama itu ADD. Caranya masih sama, itu nama variabel kita, lalu perintahnya, dot perintah, lalu apa yang akan kita tambahkan. Seperti sini kita tambahkan Lembang. Kita print, set, kita run. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Sekali lagi, salah satu sifat dari set itu adalah random, jadi hasilnya itu tidak akan beraturan. Yang kedua itu update. Cara sama, nama variabel, perintahnya, dot perintah, lalu nah bedanya update ini dapat menambahkan satu atau nilai value dengan cara memakai tanda kurung siku. Seperti tambahkan true, juga 20. Kita print, kita run. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. True dan 20. Sekali lagi saya ingatkan bahwa sifatnya random atau acak, jadi hasilnya tidak akan berurutan seperti pada tipe data sebelum-sebelumnya. Nah, baik, itu saja penjelasan saya tentang tipe dataset ini. Nah, baik, pada tipe data terakhir yaitu tipe data dictionary. Nah, tipe data ini juga memiliki sifat-sifat, yaitu tipe data ini unordered atau tidak berurutan. Kedua itu dia changeable
changeable atau bisa berubah-ubah. Nah, yang ketiga itu unik atau tidak dapat menerima dua key yang sama. Dan juga tipe data dictionary ini menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, langsung saja kita pada contoh pemrogramannya. Itu saya menggunakan nama dictionary sendiri, namun saya singkat agar lebih memudahkan. Lalu kita isi key-nya, terisi kurung kurawalnya. Pertama-tama kita membuat key-nya dulu, seperti benda, lalu nilai dari benda ini, nilai dari key ini meja. Nah, lalu yang key kedua itu huruf. Nah, dengan nilai contohnya misalnya huruf A. Nah, untuk menampilkan hasil dari variabel ini atau dari tipe data ini, kita menggunakan perulangan. Namun di sini bentuknya perintahnya sudah beda karena dia menggunakan for key in nama variabel kita. Key in nama variabel kita dictionary. Kemudian kita print untuk key, koma, dictionary dalam kurung siku key. Lalu kita run. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Key benda sama dengan meja, key huruf sama dengan A. Selanjutnya, kita akan mengupdate nilai dari dictionary ini. Caranya, kita copy dulu agar lebih memudahkan. Nah, cara itu nama variabel kita dictionary, lalu kurung siku nama key kita. Misalnya kita ingin mengupdate key benda yang mula-mulanya adalah meja menjadi kursi. Kita print, kita run. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Yang awalnya benda key-nya adalah benda nilai sama dengan meja, berubah menjadi kursi. Lalu ketika itu menghapus nilai atau valuenya atau key-nya. Nah, menghapus ini kita menggunakan fungsi pop. Memudahkan lagi kita. Nah, caranya itu masih sama, yaitu nama variabel kita pop. Nah, di sini kita akan menghapus menghapus key-nya. Jadi semisal kita ingin menghapus key dari huruf. Nah,
kemudian kita print. Kita run. Nah, maka di sini kalau run di sini key huruf itu sudah hilang karena sudah terhapus. Nah, selanjutnya yaitu menambahkan. Gimana cara menambahkan nilai atau value nilainya pada dictionary? Nah, pertama-tama kita copy dulu, lalu cara menambahkan itu kita tidak bisa menambahkan langsung pada key-nya, tetapi kita harus membuat atau menambahkan key yang baru. Semisal T, lalu kita buat key yang baru itu misalnya makanan. Nah, kita menambahkan nilainya itu bolu, misalnya bolu ya. Nah, lalu kita print, run. Nah, di sini otomatis akan tertambah makanan atau bolu adalah key yang baru dan nilai yang baru. Nah, mungkin sekian itu saja penjelasan saya tentang tipe data set dan dictionary. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.